Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA daring untuk bagian kedua, pertemuan kedua, materi bioteknologi mengenai peran di bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kita sedang berada dalam pelajaran IPA kelas 9 semester 2, kurikulum 2013, disampaikan oleh saya, Dewi Fitrianti SPD SI, Guru IPA SMP Negeri 4 Kelari, Kabupaten Karawang, tahun 2022. Pada pertemuan kedua ini masih pada kompetensi dasar 3.7, yaitu memahami konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia, dan 4.7 membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Target belajar kali ini adalah aktivitas belajar 2. Dengan membaca dan mengamati gambar, kalian mampu memahami konsep bioteknologi. Dengan membaca dan mengamati gambar, kalian mampu memahami dampak negatif bioteknologi jika dikelola tidak baik. Lalu, melalui kegiatan pembelajaran daring atau luring, kalian dapat mengembangkan sikap tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin. Aktivitas belajar 2. Perhatikan gambar berikut. Aku adalah Dolly, si domba bersejarah dan diabadikan. Sekarang aku dipajang di Museum Nasional Skotlandia. Pasti ada cerita istimewa pada domba tersebut sehingga sampai harus disimpan di sebuah museum. Cerita domba Dolly lengkapnya bisa kalian search di internet ya. Singkatnya, Dolly adalah salah satu hasil bioteknologi modern, yaitu cloning, yang sukses dikembangkan oleh para ilmuwan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran bioteknologi dalam kehidupan manusia? Seiring dengan perkembangan zaman, bioteknologi dikembangkan dalam berbagai sendi kehidupan, di antaranya 1. Industri obat-obatan. Insulin yang digunakan untuk mengobati penyakit diabetes. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas dalam tubuh kita untuk mengubah glukosa menjadi energi. Sekarang tidak perlu lagi mengorbankan orang yang sehat untuk diambil insulinnya. Saat ini, insulin manusia telah berhasil diproduksi secara massal dengan menggunakan bakteri Escherichia coli. Kedua, bidang pertanian. Ada dua cara, yaitu hidroponik, yaitu merupakan sistem pertanian modern tanpa menggunakan media tanah, tapi dia menggunakan media air. Kedua adalah kultur jaringan, cara menumbuhkan jaringan tumbuhan di dalam media buatan manusia di laboratorium. Yang ketiga, bidang reproduksi. Pertama, yaitu inseminasi buatan, yaitu proses pembuahan pada hewan dengan bantuan manusia. Contohnya pada hewan sapi, ya. Kemudian yang kedua adalah cloning, adalah proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama yang identik secara genetik tanpa melalui proses perkawinan. Contohnya pada domba Dolly. Kemudian bayi tabung, suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh perempuan, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Selain membawa manfaat, ternyata bioteknologi dapat merugikan manusia jika dikelola tidak baik. Misalnya, organisme transgenik di antaranya. Pada lingkungan menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya,
dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kedua, pada kesehatan memicu munculnya penyakit baru atau bahkan kanker. Yang ketiga, pada sosial ekonomi, membuat petani tradisional kalah bersaing dalam hal pemasaran sehingga dapat merugikan dan menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Contohnya bagaimana banyak sekali di lapangan sudah terjadi. Misalnya tomat ini bentuknya lebih aneh dari biasanya. Kemudian perubahan warna stroberi yang tadinya merah menjadi warna lain. Kemudian proses rekayasa genetika, kita perhatikan di sini buah lemon, tetapi isinya buah tomat. Dan ini sebuah transgenik ya, organisme transgenik yang mungkin saja berdampak negatif pada kesehatan. Kemudian semangka. Semangka ini biasanya bentuknya bulat, tapi di Cina sudah dapat mengembangkan semangka yang berbentuk kubus ya. Kemudian jagung. Untuk yang sekarang jagung itu dikenal dengan ada jagung manis. Itu merupakan hasil rekayasa genetika. Tapi itu merupakan hasil setelah beberapa kali rekayasa genetika. Dan sampai saat ini, jagung sudah dikembangkan menjadi lebih banyak warna, seperti rainbow. Jadi jagung yang berwarna pelangi atau jagung yang berwarna hitam atau putih, juga yang lainnya. Dan ini sangat berpengaruh terhadap keseimbangan dalam sebuah ekosistem. Tugas 3, strip 7. Perhatikan gambar teknik rekayasa genetika berikut. Ini ada domba A dan domba B. Menghasilkan domba C. Ya. Perhatikan gambar dan alur panahnya, juga cerita caption yang ada dalam tulisan gambar tersebut. Di sampingnya ada gambar cloning. Hasil cloningnya berupa domba Dolly. Lalu ada caption, cloning. Coba jelaskan oleh kalian bagaimana proses cloning dilakukan oleh para ilmuwan terhadap domba sehingga menghasilkan keturunan yang memiliki sifat identik dengan induknya. Tugas 47, gambar berikut merupakan demonstrasi masyarakat menolak tanaman transgenik tadi yang berubah-ubah warna juga bentuk yang dikembangkan oleh Monsanto di Amerika. Banyak masyarakat yang khawatir bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. Pertanyaannya, nomor 1, jelaskan mengapa organisme transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. 2, bagaimana dampaknya dengan lingkungan? Tugas 3, 7 dan 47 ini silahkan kalian tulis di buku tulis yang sama dengan kalian mengerjakan tugas dari bab 6. Jadi, silahkan difoto. Setiap halaman buku itu harus ada nama dan kelas. Difoto, kemudian kalian upload ke kantong tugas sudah saya sediakan di Google Classroom. Selamat bekerja, selamat belajar. Demikianlah untuk pertemuan 2 ini pada bab bioteknologi saya akhiri. Terima kasih. Selamat belajar untuk pertemuan kedua ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga dalam bab bioteknologi, khususnya untuk tugas proyek. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.